Baik, selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya nak ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 yang sebelumnya kita sudah belajar tentang tata nama senyawa. Hari ini kita akan melanjutkan ke topik yang kedua atau topik terakhir dari materi bab 1, yaitu tentang persamaan reaksi. Oke, kita mulai dari mengenal terlebih dahulu apa itu rumus kimia. Nah, sebenarnya pada saat materi tata nama kemarin, teman-teman sudah mengenal rumus kimia. Nah, jadi yang teman-teman tulis itu adalah rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Nah, kita perhatikan contoh berikut, nak. Di sini ibu memiliki gas helium dan gas oksigen, di mana helium itu memiliki rumus kimia He. Artinya dia terdiri dari satu atom atau atom-atom yang berdiri sendiri. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan oksigen, di mana oksigen memiliki rumus kimia O2. Nah, kenapa ini berbeda? He di sini tidak ada duanya dan di sini O2 dalam bentuk 2. Nah, karena tiap molekulnya terdiri dari 2 atom oksigen. Nah, jadi teman-teman, untuk oksigen dia tidak dalam bentuk berdiri sendiri O seperti ini. Nah, tetapi dia dalam bentuk molekul diatomik namanya, nak. Diatomik. Atau dalam satu molekul terdapat 2 atom, diatomik. Nah, kemudian kita bandingkan lagi. Di sini ibu memiliki logam besi, di mana rumus kimianya adalah Fe. Kemudian kita bandingkan dengan air. Air diberi rumus kimia H2O. Kenapa? Karena tiap molekul air, di dalam tiap satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, ini atom H, kemudian ini adalah atom O. Oke. Nah, jadi apa itu rumus kimia? Rumus kimia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama rumus molekul, kemudian yang kedua adalah rumus empiris. Nah, kedua macam rumus ini termasuk ke dalam jenis rumus kimia. Apa bedanya? Untuk rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Nah, jadi rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya ada atau rumus yang sesuai dengan kenyataannya. Kemudian rumus empiris adalah menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana dari Rm. Nah, jadi kalau kita hubungkan Re dan Rm, Re ini rumus empiris merupakan penyederhanaan dari rumus molekul. Nah, sebagai contoh di sini, nak, ibu memiliki benzena. Rumus kimianya atau rumus molekulnya adalah C6H6. Nah, ini rumus molekulnya. Nah, kemudian rumus empirisnya apa? Rumus empirisnya bisa kita sederhanakan menjadi CH. Ini dibagi 6, ini dibagi 6. Jadi semua unsur dibagi bilangan yang sama atau disederhanakan sehingga menjadi CH. Oke, kemudian kita perhatikan yang asam cuka. Nah, asam cuka di sini rumus molekulnya adalah CH3COOH. Nah, ini jika ibu tulis, nah, kalau ibu tulis ya, nak ya, C-nya ada berapa? C-nya ada 2. Kemudian H-nya ada berapa? 3 ditambah 1, berarti ada 4. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 2. Nah, kemudian dari rumus molekul ini kita bisa sederhanakan dengan membagi semua unsurnya dengan bilangan yang sama. Misalkan kita bagi 2 semuanya ya, nak ya. Dibagi 2 sehingga menghasilkan CH2O. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang amonia, NH3 rumus molekulnya, rumus empirisnya apa? Nah, karena ini sudah merupakan rumus paling sederhana, maka rumus molekulnya sama dengan rumus empiris untuk kasus yang amonia NH3. Nah, ini sama. Karena dia sudah merupakan bentuk paling sederhana, kita tidak bisa membagi dengan bilangan yang sama lagi. Oke, bisa dimengerti anak ya? Oke, sekarang ibu berikan contoh. Misalkan ibu memiliki SnS2, kemudian yang satunya adalah SnS4. SN2S4. Mana di antara kedua senyawa berikut yang merupakan rumus
rumus empiris? Oke, bisa dijawab bahwa rumus empirisnya adalah yang atas. Kenapa? Karena yang SnS2 merupakan bentuk penyederhanaan dari SN2S4. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa SnS2 adalah sebagai rumus empiris, sedangkan SN2S4 sebagai rumus molekul. Oke, bisa ya membedakan rumus empiris dan rumus molekul. Oke, sekarang kita ke persamaan reaksi. Pemaparan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, ada reaktan dan ada produk. Nah, kalau kita berbicara tentang persamaan reaksi, ada dua istilah yang selalu kita pakai, yaitu reaktan dan produk. Nama lainnya adalah pereaksi dan hasil reaksi. Oke, gitu ya. Jadi ada dua istilah, reaktan itu sama dengan pereaksi, produk sama dengan hasil reaksi. Nah, misalkan ibu memiliki suatu persamaan reaksi seperti ini, Nak. Nah, di sini ada H2 ditambah O2, tanda panah, H2O. Nah, di dalam persamaan reaksi ada beberapa informasi yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka di depan suatu senyawa. Nah, ini ada senyawa H2, koefisiennya 2. Karena angka di depannya adalah 2. Kemudian O2. Di sini tidak ada angka di depannya. Nah, kalau tidak ada angka seperti ini, artinya dia koefisiennya 1, Nak. Nah, 1 ya. Kemudian H2O, di depannya ada angka 2. Nah, ini berarti koefisien dari H2O adalah 2. Oke, paham ya? Kemudian reaktan. Apa itu reaktan? Nah, seperti yang sudah kita baca tadi di sini, ada reaktan dan ada produk. Reaktan adalah senyawa di sebelah kiri tanda panah. Reaktan adalah senyawa di sebelah kiri tanda panah. Nah, mana yang ada di sebelah kiri tanda panah? Nah, ini. Berarti reaktannya apa? Reaktannya adalah H2 dan O2. Oke, kemudian jika ada reaktan maka ada produk. Produk adalah senyawa yang di sebelah kanan tanda panah. Nah, ada di sebelah kanan ya. Berarti sebelah kanannya ini. Produknya berarti apa? Produknya artinya di situ adalah H2O. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya. Jadi di dalam persamaan reaksi ini, preaksi atau reaktannya adalah H2 dan O2, kemudian produk atau hasil reaksinya adalah H2O. Nah, lalu bagaimana cara membacanya, Bu? Nah, cara membacanya seperti ini. 2H2 gas ditambah dengan O2 gas bereaksi menjadi 2H2O liquid. Nah, yang ada di dalam tanda kurung ini dinamakan sebagai wujud zat atau fase zat. Sama ya, Nak ya? Fase zat atau wujud zat. Nah, cara menuliskannya adalah sejajar dengan rumus senyawa sama, Nak, tetapi diberi italik atau miring ya, dicetak miring. Nah, seperti ini. Wujud zat itu ada 4, apa saja? Nah, ini. Wujud zat ada S, biasa disingkat dengan S itu adalah solid, padatan. Kemudian G itu gas, aqueous atau larutan berair atau dilarutkan dalam air. Jadi pelarut yang digunakan adalah air. Kemudian L adalah cairan atau liquid, cairan murni. Beda ya, Nak ya, antara aki dan L. Kalau L itu adalah cairan murni, kalau aki berarti dia dilarutkan dalam air. Misalkan ibu memiliki HCl aki dan HCl liquid. Nah, ini berbeda. Kalau HCl aki artinya HCl ini sudah bercampur dengan air atau dilarutkan dalam air. Sedangkan untuk yang HCl liquid artinya dia murni. Di dalam larutan itu isinya ya hanya HCl cair itu, tidak ada kandungan airnya di situ. Gitu ya. Oke, kemudian kita perhatikan di sini. Nah, tadi yang bersamaan reaksi ini, Nak. Nah, jika ibu gambarkan partikel-partikelnya menjadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana atau apa maksud dari persamaan ini? Artinya seperti ini.
dua molekul H2 direaksikan dengan satu molekul O2 bereaksi menjadi dua molekul air atau dua molekul H2O. Paham ya nak ya? Jadi ini ada dua molekul H2 ditambah satu molekul air. Nah, hasilnya ini. Oke, paham ya? Nah, dua molekul H2 di mana duanya? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini nak. Nah, dua ini. Kemudian satu molekul ini karena koefisiennya 1. Nah, dua molekul air koefisiennya 2, artinya ada 2 di sini. Nah, paham ya? Kemudian kita lanjutkan ke langkah menyetarakan reaksi. Yang pertama, cara menyetarakan reaksi. Tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan 1. Nah, jadi kemudian teman-teman memberikan koefisien 1 pada senyawa yang rumus kimianya paling kompleks. Kemudian zat lainnya diberikan koefisien dengan huruf A, B, C atau seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Nah, nanti kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Kemudian teman-teman harus memastikan bahwa di dalam penyetaraan reaksi jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Kiri di sini maksudnya adalah di sebelah kiri tanda panah, kanan artinya di sebelah kanan tanda panah. Nah, setelah itu setarakan unsur lainnya. Unsur O disetarakan paling akhir. Nah, jadi teman-teman di dalam menyetarakan reaksi, unsur O ini disetarakan yang paling akhir. Yuk kita ke contoh soal. Setarakan persamaan reaksi berikut. CH4 gas ditambah dengan O2 gas menjadi CO2 gas plus H2O gas. Nah, kita ambil cara yang pertama. Tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan 1. Nah, kita tetapkan CH4 di sini koefisiennya 1. Nah, kita misalkan koefisiennya 1 ya. Kemudian yang lainnya diberi koefisien huruf. Nah, di sini A, B, C, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita hitung penyetaraan. Nah, kita setarakan. Jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, kita cek di sebelah kiri tanda panah jumlah atom C-nya berapa. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri tanda panah ada atom C, H, dan O. C-nya berapa? Nah, C-nya tadi kita beri koefisien 1, berarti C-nya ada 1. Nah, berarti di sebelah kanan ada apa C-nya? Oh, C-nya ada B. Nah, C-nya ada B. Berarti C sama dengan 1 sama dengan B, gitu ya. Kemudian atom H. Atom H di sebelah kiri ada berapa, nak? Ada 1 dikali 4. Berarti hanya ada 4. Kemudian di sebelah kanan ada berapa? Oh, ada C dikali 2 hanya. Berarti 2C sama dengan 4. C-nya berapa? C-nya 2. Oke, sekarang untuk yang atom O. Atom O di sini ada A dikali 2 sebelah kiri. Berarti 2A sama dengan O-nya berapa di sini di kanan? Nah, di kanan kita cek, nak. Tadi kan B-nya sudah ada 1 ya, kita masukin 1 di sini. Nah, berarti menjadi seperti ini kan? 1CO2. Kemudian yang C tadi berapa, nak? C-nya sudah 2, berarti seperti ini ya, 2H2O. Nah, setelah kita substitusikan yang B sama C ke dalam persamaan, kita peroleh seperti ini. Nah, berarti O-nya berapa? O di sebelah kanan, jadi bisa kita hitung ya. O-nya ada 1 dikali 2 berarti ada 2O ditambah dengan 2 dikali 1 di sini. Berarti ada 2O juga. Berarti total O yang di sebelah kanan ada berapa? Ada 4. Nah, berarti 2A yang di sebelah kiri tadi sama dengan 4. A-nya berapa? A-nya 2. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai A, B, C-nya tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya.
Berarti 1CH4, 2O2, 1CO2 plus 2H2O. Nah, untuk koefisien 1 tidak perlu kita tulis sehingga hasilnya menjadi yang paling bawah. Oke, gitu ya. Jadi untuk penyetaraan reaksi kita pilih yang paling sederhana. Oke, kemudian nah, misalkan nih Ibu ada contoh soal. Nanti teman-teman setelah ini akan mengerjakan tugas 2 atau latihan soal 2 yang soalnya ada di dalam handout. Nah, ini Ibu ambilkan satu contoh dan cara menjawabnya bagaimana. Yuk kita setarakan. C2H6O2 CO2H2O. C2H6 direaksikan dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, kita berikan koefisien 1 pada senyawa yang paling kompleks. Misalkan di sini ya, Ibu berikan 1. Nah, kita cek. Ada atom apa aja? Ada atom C, H, dan O. Ini juga sama. C, H, dan O. Oke, berarti di sebelah kiri ya, kita setarakan penyetaraan atom. Kiri sama dengan kanan. Kiri sama dengan kanan. 1 di C2, atom C-nya ada 2 ya, berarti 2C sama dengan berapa di kanan? Ini A, B, C, berarti sama dengan B. Oke, berarti B-nya berapa nak? Berarti B-nya adalah 2. B sama dengan 2. Oke, kemudian sekarang kita lihat, ini yang C ya. Kemudian untuk yang H. Untuk yang H, di sebelah kiri ada berapa? Oh, ada 6. Kemudian di sebelah kanan ada berapa? Oh, hanya ada 2C ya di sini ya. Nah, 2 dikali C, berarti ada 2C. Berarti C-nya berapa? C-nya berarti 3. Oke. Kemudian untuk yang O. Oke, berarti teman-teman sudah bisa mensubstitusikan B dan C. Nah, kita masukkan aja di sini, Nak. Berarti CO2-nya, B-nya koefisiennya menjadi 2CO2. Yang ini berarti menjadi 3H2O. Oke, berarti total O yang di kanan berapa? 2 dikali 2, 4. 4O ditambah dengan 3 dikali 1. Berarti ada berapa? Nah, berarti ada 7O. 7O ya. Nah, O yang di sebelah kiri ada 2A ya, Nak ya. 2A di sini. 2A sama dengan 7. A-nya berapa? A sama dengan 7 per 2. Nah, kemudian kita substitusikan ABC-nya ke dalam persamaan ini. Berarti hasilnya adalah C2H6 ditambah dengan A-nya berapa? 7 per 2O2 menjadi CO2-nya berapa tadi? Koefisiennya B, berarti 2 ya. 2CO2 plus C3, 3H2O. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita cek, Nak. Kita cek apakah atom di sebelah kiri sudah sama dengan di sebelah kanan. Kita cek. Di sebelah kiri C-nya ada 2. Oh, di sebelah kanan juga ada 2. Sudah betul. Kemudian hanya di sebelah kiri ada 6. Oh, di sebelah kanan ada 6 juga. Oke, berarti sudah setara ya. Kemudian O-nya. O-nya di sebelah kanan ada 2 dikali 2, 4 ditambah 3. Berarti ada 7. Di sebelah kiri ada berapa? Nah, ini kita corek. Sert. Nah, berarti ada 7 juga. Oke, berarti sudah setara. Semua atom yang di sebelah kiri jumlahnya sudah sama dengan di sebelah kanan. Oke, untuk persamaan ini bisa kita hilangkan 2-nya di sini, Nak. Kita kalikan 2 semuanya. Nah, menjadi 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menjawab yang nomor 1, bisa menjawab yang nomor 2. Sama, Nak. Boleh yang atas, boleh yang bawah, karena sama. Oke, paham ya? Kemudian kita perhatikan contoh soal yang lain. Tulislah persamaan setara untuk masing-masing reaksi berikut. Nah, teman-teman di sini diminta untuk menerjemahkan suatu pernyataan ini
ke dalam bentuk persamaan reaksi dengan rumus kimia. Nah, kita perhatikan. Besi dengan larutan asam sulfat. Nah, besi di sini berarti dia Fe, di mana Fe itu pasti dia fasenya adalah solid. Nah, maka kita tulis S di sini. Direaksikan dengan larutan asam sulfat. Nah, berarti kalau ada kata larutan, berarti kita berikan asam sulfat apa, Nak? H2SO4 ya. Ibu salah tadi menuliskan HCl, harusnya adalah H2SO4. Larutan berarti dia aquos. Membentuk larutan atau menjadi larutan besi 2 sulfat. Nah, besi 2 sulfat berarti dia apa rumusnya? FeSO4. Nah, besi 2 berarti muatannya yang 2. Larutan berarti dia aquos. Dan gas hidrogen plus H2. Hidrogen itu nulisnya H ya, H2 ya, bukan H saja tapi H2 seperti pada PPT Ibu yang di bagian awal. Gitu. Nah, berarti di sini gas berarti satuannya adalah gas. Nah, hidrogen ini termasuk diatomik seperti yang PPT awal tadi, termasuk O2. Nah, seperti itu adalah yang diatomik. Nah, kemudian kita setarakan, Nak. Fe-nya ada 1. Fe-nya di sini juga ada 1. Kemudian S-nya ada 1, S-nya juga 1. Kemudian H-nya ada 2, H-nya juga ada 2. Oke. Kemudian O-nya ada 4, di sini O-nya juga ada 4. Oh, berarti sudah setara semua di sini ya, Nak ya. Berarti tidak perlu kita setarakan lagi karena persamaan ini sudah setara. Oke, jadi nanti kalau belum setara, teman-teman harus menyetarakan. Jadi yang pertama adalah kalian terjemahkan dulu ke dalam rumus kimia seperti ini, baru nanti disetarakan. Dan yang jawaban terakhir adalah jawaban yang setara. Oke, gitu ya. Oke, demikian untuk materi persamaan reaksi. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan, Nak. Materinya adalah tata nama senyawa dan persamaan reaksi ini ya. Nah, jadi ada 2 subtopik dari topik pertama atau bab pertama yang akan kita lakukan ulangan minggu depan. Oke, demikian presentasi atau demikian video dari Ibu. Semoga teman-teman nanti bisa lebih mendalami lagi secara mandiri, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya langsung kepada Ibu melalui WA gitu ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi.